Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Biokimia kelas A Indralaya yang beranggotakan saya Ersi Putri Amalia, saya Nadia Cinta Putri Syandi, dan saya Yuni Anggahaini. Judul video proyek kali ini. Judul pada video proyek kita kali ini yaitu pencernaan makanan. Tujuan video proyek kali ini. Tujuannya, mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi pencernaan makanan. Materi singkat. Sistem pencernaan makanan adalah sistem organ dalam multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia terjadi di sepanjang saluran pencernaan dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus dan proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Pencernaan makanan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Berdasarkan proses pencernaannya dapat dibedakan menjadi digesti makanan secara mekanis, enzimatis, dan mikrobiotis. Hasil akhir proses pencernaan adalah terbentuknya molekul-molekul atau partikel-partikel makanan yakni glukosa, asam lemak, dan asam amino yang siap diserap oleh mukosa saluran pencernaan. Selanjutnya, partikel-partikel makanan tersebut dibawa melalui sistem sirkulasi untuk diedarkan dan digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai bahan untuk proses metabolisme sebagai sumber energi zat pembangun dan molekul-molekul fungsional dan keperluan tubuh lainnya. Prosedur proyek kali ini. Prosedur percobaan. Yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein pada manusia. Yang kedua, videokan penjelasan terkait peran pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein pada manusia. Dan yang terakhir, edit video dengan semenarik mungkin. Selanjutnya, pembahasan. Mulut. Proses pencernaan pertama kali terjadi di dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dikunyah dan dihancurkan oleh gigi, dibantu oleh lidah. Dalam rongga mulut juga ada enzim yang membantu pencernaan yaitu enzim amilase. Gigi manusia terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan geraham. Pada mulut terjadi proses pemotongan, pengoyakan, dan penggilingan makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Di dalam rongga mulut terdapat 2 organ sistem pencernaan yaitu gigi dan lidah. Masing-masing organ sistem pencernaan yang terdapat di dalam rongga mulut memiliki peranan dalam proses pencernaan makanan. Yang pertama yaitu gigi. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis. Gigi berfungsi untuk memotong, mengoyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil-kecil. Di dalam gigi terdapat rongga gigi atau vulva yang mengandung pembuluh darah dan urat syaraf. Kedua yaitu lidah, lingua. Permukaan lidah dilapisi oleh lapisan mukosa yang penuh dengan bintil-bintil atau papila yang mengandung saraf pengecap. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap makanan, mengatur makanan pada saat mengunyah dan menelan makanan. 3 yaitu kelenjar ludah. Ada 3 kelenjar ludah pada rongga mulut. Ketiga kelenjar ludah tersebut menghasilkan ludah setiap harinya. Kandungan ludah pada manusia adalah air, macus, enzim amilase, zat antibakteri, dan lain-lain. Faring. Faring merupakan persilangan antara saluran makanan dan saluran pernapasan. Faring berfungsi sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan. Ketika makanan didorong ke belakang oleh lidah, maka saluran pernapasan akan menutup dan makanan akan masuk ke kerongkongan. Pada saat menelan makanan, saluran udara akan ditutup oleh epiloktis dan sebaliknya jika sedang menghirup napas. Epiloktis berperan sebagai pengatur klep kedua saluran tersebut. Faring terdapat 3 bagian yaitu nasofaring, orofaring, tubeus-stasius. Selanjutnya, proses pencernaan pada esofagus atau kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada ujung saluran esofagus, setelah mulut terdapat daerah yang disebut faring. Pada faring terdapat klep, yaitu epiglotis yang mengatur makanan agar tidak masuk ke trachea atau tenggorokan. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus.
terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Selanjutnya, proses pencernaan makanan di lambung. Di lambung, makanan ditampung, disimpan, dan dicampur dengan asam lambung, lendir, dan pepsin. Lambung dapat menampung 1 liter hingga mencapai 2 liter. Dinding lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi mengerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Ada 3 jenis otot polos yang menyusun lambung, yaitu otot memanjang, otot melingkar, dan otot menyerong. Selain pencernaan mekanik, pada lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh lambung. Senyawa kimia yang dihasilkan lambung yaitu asam HCl, lipase, renin, dan mukus. Hasil pengerusan makanan di lambung secara mekanik dan kimiawi akan menghasilkan makanan menjadi bubur. Dinding lambung juga menghasilkan hormon gastrin yang langsung diserap oleh pembuluh darah. Hormon gastrin ini berfungsi untuk merangsang pengeluaran getah lambung. Makanan hasil dari pencernaan di rongga mulut disebut bolus. Bolus kemudian dicerna lagi di lambung selama kurang lebih 10 menit. Seluruh makanan dalam lambung kemudian meninggalkan lambung setelah kurang lebih 6 jam terisi makanan. Makanan dalam lambung teraduk dan bercampur dengan getah lambung sehingga berbentuk seperti bubur yang disebut thymus atau bubur Kim. Pada ujung pilorus terdapat otot sphincter yang berfungsi untuk mengatur thymus turun ke usus halus. Turunnya thymus dari lambung melalui pilorus dibantu oleh gerak peristaltik. Gerak peristaltik merupakan kontraksi otot-otot lambung di sekitar kaim yang dapat menyebabkan kaim terdorong menuju usus halus. Dengan demikian, di lambung terjadi pula pencernaan makanan secara mekanis oleh gerak peristaltik. Getah lambung atau sucus gatriscus dihasilkan 2-3 liter per hari dengan pH 1,0 sampai 1,5 sehingga mampu membunuh kuman-kuman dalam makanan. Selanjutnya, proses pencernaan pada usus halus. Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi saja dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Pencernaan makanan secara kimiawi pada usus halus terjadi pada suasana basa. Prosesnya yaitu makanan yang berasal dari lambung yang bersuasana asam akan dinetralkan oleh bikarbonat dari pankreas. Selanjutnya makanan yang berada di usus halus ini kemudian dicerna sesuai kandungan zatnya. Makanan dari kelompok karbohidrat akan dicerna oleh amilase pankreas menjadi disakarida. Kemudian disakarida ini diuraikan oleh disakaridase menjadi monosakarida yaitu glukosa. Glukosa ini akan diserap oleh usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah. Selanjutnya, makanan dari kelompok protein setelah di lambung itu dicerna menjadi pepton. Maka pepton ini akan diuraikan oleh enzim tripsin, kimotripsin, dan erepsin menjadi asam amino. Kemudian asam amino ini diserap oleh usus dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah. Nah, selanjutnya itu makanan dari kelompok lemak. Pertama-tama makanan ini akan dilarutkan atau diemulsifikasi oleh cairan empedu yang dihasilkan hati menjadi butiran-butiran lemak atau droplet lemak. Lalu droplet lemak ini diuraikan oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian asam lemak dan gliserol ini diserap oleh usus dan diedarkan menuju jantung oleh pembuluh limfe. Selanjutnya proses pencernaan usus besar. Usus besar merupakan usus yang memiliki diameter lebih besar dari usus halus, memiliki panjang 1,5 meter dan berbentuk seperti huruf U yang terbalik. Usus besar itu dibagi menjadi 3 daerah yaitu kolon ascendent, kolon transversum, dan kolon descendent. Jadi fungsi ketiga kolon ini yaitu yang pertama, menyerap air selama proses pencernaan. Yang kedua, tempat dihasilkannya vitamin K dan vitamin H atau biotin sebagai hasil simbiosis dengan bakteri usus, misalnya bakteri E. coli. Yang ketiga, membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan atau feses keluar dari tubuh. Pencernaan zat makanan ini untuk kebutuhan absorpsi sudah tidak ada lagi dalam usus besar. Yang ada itu hanya penyerapan air dan elektrolit untuk mendapatkan thymus yang masih dalam bentuk cair. Thymus dalam usus besar berupa bahan-bahan yang tidak dapat diserap lagi oleh usus halus, misalnya selulosa dari tumbuhan yang nantinya akan memberikan bentuk feses dan dibuang melalui anus. Di dalam usus besar itu terdapat bakteri yang dapat mencernakan sebagian kecil selulosa untuk nutrisi bakteri itu sendiri. Aktivitas bakteri ini membentuk beberapa vitamin K, B12, tiamin, riboflavin, dan gas-gas karbon dioksida, hidrogen, dan metana.
Vitamin K ini sangat penting dalam proses pembekuan darah dan hanya ada dalam jumlah yang sedikit dalam makanan kita. Simus ini makin ke arah anus, makin padat dan dikeluarkan sebagai feses melalui proses defekasi atau buang air besar. Selanjutnya, proses pencernaan pada rektum. Jadi rektum ini merupakan organ terakhir dari usus besar yang pada beberapa jenis mamalia yang berakhir di anus. Organ rektum ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Mengembangnya di rektum itu dikarenakan penumpukan material di dalam rektum yang akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi atau buang air besar. Nah, jika defekasi ini tidak terjadi, seringkali material ini akan dikembalikan ke usus besar yang mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan feses itu akan terjadi. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum itu akan mengatur pembukaan dan penutupan anus. Lalu otot sphincter yang menyusun rektum itu ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Dalam anatomi, anus itu adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Pembukaan dan penutupan anus itu diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama anus. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan, pada dasarnya sistem pencernaan makanan dalam tubuh manusia terjadi di sepanjang saluran pencernaan dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung, selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus, dan proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Pencernaan makanan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Di bawah ini berbagai tahapan yang dilewati makanan dalam saluran pencernaan. Yang pertama yaitu pelumatan yang terjadi dalam mulut, 2. melewati faring sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan, 3. makanan disalurkan pada esofagus atau kerongkongan sebagai saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung, 4. penggilingan makanan oleh lambung, 5. penyerapan zat gizi oleh usus halus, 6. penyerapan air oleh usus besar, 7. pengeluaran feses dari tubuh melalui anus yang sebelumnya telah ditampung pada rektum. Yang terakhir, penutup. Demikianlah video proyek kita kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.